Terimalah persembahan Farel Prayoga yang akan membawakan lagu Ojo Dibandingke. Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel Menciptakan Pembelajaran Menyenangkan, khususnya inspirasi menciptakan pembelajaran menyenangkan dan melibatkan semua pihak. Saya padukan dengan tayangan pada HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Tentu semua siswa di sekolah menyaksikan bahwa penampilan memukau dari Farel Prayoga, siswa kelas 6 SD Kepundungan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tentu telah berhasil mengembangkan bakat dan minat secara optimal dan menginspirasi banyak pihak. Nah, oleh sebab itu, penting siswa di sekolah bagaimana dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, khususnya di dalam mengembangkan bakat dan minat serta hobi yang dimiliki, untuk meluangkan waktu meningkatkan potensi diri yang dimiliki. Nah, tentu akan didukung dengan bagaimana bakat dan minat yang telah mulai dikembangkan memanfaatkan waktu luang untuk membaca, khususnya terkait dengan buku yang disukai, dan dikaitkan dengan kartu literasi yang tentu akan membuat potensi yang dimiliki semakin berkembang dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide secara optimal tentunya. Nah, saya akan pandu terkait dengan pengembangan potensi, bakat, dan minat siswa. Yang pertama tentu bagaimana memanfaatkan waktu luang untuk berlatih sesuai dengan hobi, bakat, dan minat yang tentunya adalah pantang menyerah, kemudian diselingi dengan membaca buku yang disukai, tentu dengan format kartu literasi yang saya coba pandu di sini, mulai dari judul buku yang telah berhasil dibaca, dilengkapi dengan nama pengarang dan tahun terbit dari buku yang dibaca, lalu jumlah halaman dan bab yang telah berhasil dibaca, kemudian dilanjutkan dengan membuat rangkuman hasil buku tersebut, dan tentu hal apa yang paling berhasil dipahami setelah membaca buku tersebut, sehingga di terakhir itu adalah inspirasi apa yang muncul setelah menelaah bacaan dari buku tersebut. Nah, tentu kaitan ini akan mampu dijadikan tolok ukur pengembangan bakat dan minat dikaitkan dengan kemampuan literasi dasar yang memang menjadi salah satu syarat untuk pengembangan potensi yang dimiliki secara optimal. Nah, oleh sebab itu, terkait dengan siswa yang sudah mulai menyiapkan diri, maka tentu di kesempatan ini saya mengajak sahabat guru hebat ini penting untuk menata apa yang sudah dipersiapkan oleh murid-murid agar setiap pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru selalu dimulai dengan pembelajaran paradigma baru yang tentu
fokusnya itu adalah 3 aspek penting ini yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kehadiran guru bersama murid itu menguatkan karakter disiplin, guru dan siswa hadir tepat waktu, tentu diimbangi dengan senyum, sapa, dan salam. Ini menjadi suatu konteks yang harus menjadi pembiasaan sebagai budaya di sekolah. Nah, kemudian di kedua, bagaimana kehadiran guru juga memotivasi siswa untuk memanfaatkan waktu luang, mengembangkan hobi, bakat, dan minat, serta didukung dengan adanya upaya untuk membaca buku di waktu senggang di sela-sela pengembangan bakat dan minat yang telah mulai dilaksanakan. Ujungnya adalah di setiap kesempatan ketika siswa diajak untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan pengembangan potensinya, harus berani mengekspresikan ide, pendapat selama pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu, poin pentingnya adalah di paradigma baru pembelajaran itu bagaimana menciptakan pembelajaran menyenangkan, melibatkan dan memberikan pengalaman belajar kepada siswa, tentu dikaitkan dengan siswa menyimak tayangan video dari sumber belajar, boleh juga dari menayangkan lagu-lagu tertentu tentunya untuk bisa lebih semangat, sehingga siswa diberikan media sumber belajar sesuai KD atau tema yang terkait dengan pembelajaran kurikulum merdeka tentunya, bagaimana CP itu menjadi fokus sebelum ke pengembangan secara lebih mendalam. Tentunya bagaimana ice breaking itu penting untuk mengajak siswa lebih fokus pada pembelajaran. Nah, begitu juga siswa diberikan waktu yang cukup untuk menelaah sumber belajar yang sudah diberikan, sehingga siswa benar-benar kita pantau bagaimana progres pembelajarannya, apakah perlu pendampingan lebih lanjut, cukup mahir, atau sudah sangat mahir di dalam proses pembelajaran, sehingga semua aktivitas pembelajaran, mulai dari merangkum, berdiskusi, membuat paparan, merancang produk, saling berbagi informasi dan memberikan semangat sehingga memiliki pemahaman yang sama, maka ini penting untuk menghadirkan siswa percaya diri, mengekspresikan ide, pendapat, dan kemampuannya tentu di hadapan teman-temannya. Nah, oleh sebab itu tentunya bagaimana siswa diberikan kesempatan ketika guru sudah mengoptimalkan diri sebagai fasilitator, maka 4 poin ini juga menjadi suatu yang penting. Bagaimana siswa diberikan waktu yang cukup untuk belajar secara mandiri sesuai dengan bakat dan minatnya, siswa melakukan aktivitas secara aktif, menemukan hal-hal yang baru tentunya dari sumber bacaan yang sudah diberikan, sehingga mengalami peningkatan di dalam pemahaman konsep berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan. Kemudian guru juga berpihak kepada murid dengan memberikan pendampingan tentunya pada kelompok-kelompok yang tadi sudah dilakukan secara acak, bergabung dengan siswa yang cukup mahir dan juga lebih mahir di situ, sehingga memberikan pemahaman yang merata antara satu siswa dengan yang siswa yang lain. Dan tentu guru memanfaatkan teknologi digital ini yang paling penting untuk mengurangi kompleksitas dan menambah inspirasi di dalam pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran intrakurikuler, maka yang paling penting adalah bagaimana guru merumuskan tujuan pembelajaran terkait dengan 3 aspek pentingnya, bagaimana kompetensi itu sudah dijabarkan dengan benar, lalu konten atau materi, dan juga mengacu pada variasi pada CP Mapel yang diampu. Kemudian siswa dikelompokkan sesuai kategori kemampuan belajarnya secara acak. Siswa berinteraksi dengan sumber belajar melalui aktivitas yang telah dilakukan. Kemudian ujungnya adalah bagaimana siswa melakukan presentasi pemahaman, khususnya yang telah dibangun bersama siswa berbagi informasi dengan yang lain. Lalu di nomor 5 baru guru memberikan penguatan pembelajaran sehingga memperkuat pemahaman siswa.
kemudian guru memberikan penilaian akhir, dan terakhir itu adalah bagaimana guru mengajak siswa melakukan refleksi pembelajaran terkait penggunaan media dan juga optimalisasi penggunaan waktu tentunya, hingga saran perbaikan kualitas proses untuk mencapai tujuan. Bagaimana pembelajaran kokurikuler itu menjadi bagian yang penting dari upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Tentu mindsetnya adalah, atau kerangka berpikirnya adalah, guru melaksanakan P5 itu adalah untuk menumbuhkan semangat berkolaborasi. Selama kegiatan dilaksanakan, murid-murid berani untuk mengemukakan pendapat, menghargai kebersamaan, menjalankan kegiatan, terlibat aktif dalam berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Kemudian di tahapan untuk mencapai P5-nya itu adalah tentu dari sekolah sudah menetapkan, merancang dari 7 atau 8 tema yang sudah ditetapkan, khususnya dari bangunlah jiwa raganya, hingga di terakhir adalah suara demokrasi atau kebekerjaan. Nah, ini bagaimana mewujudkan karakter 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai beribadah, saling menghargai, bergotong royong, mengembangkan logika bernalar tentunya, kreatif dan mandiri. Ini menjadi bagian yang penting untuk dicapai oleh murid-murid, dan tentu nanti akan diperkuat lagi pada kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada setelah kegiatan intrakurikuler selesai. Sekali lagi, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa. Ini mau tidak mau kita harus sama-sama menemukan konsep bahwa penting untuk memperkenalkan atau menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, bahwa setiap kehadiran guru di kelas itu sangat penting untuk meningkatkan potensi, bakat, dan minat dari murid-murid kita. Semoga murid-murid menganggap bahwa saat ini adalah saat yang penting untuk memulai bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana meningkatkan bakat dan minat, bagaimana mengasah secara sungguh-sungguh, dan tentu literasi dan numerasi dasar harus dilakukan melalui tahapan-tahapan terukur dengan format kartu literasi untuk membuktikan bahwa hari ini, besok, dan seterusnya kita mengembangkan konsep yang kita miliki melalui berinteraksi dengan sumber bacaan, sehingga akan menambah komplit dari kompetensi dan keterampilan yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.